Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Saudara, memandikan jenazah dimulai dengan mengeluarkan dan membersihkan kotoran jenazah lebih dahulu. Mulailah dari anggota wudhu dan anggota kanannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, rawahul jamaah. Mulailah dengan anggotanya yang sebelah kanan dan tempat atau anggota wudhunya. Setelah itu, mandikanlah dengan bilangan gasal 3, 5 kali atau lebih dari itu dengan air biasa, air yang diberi daun bidara atau sabun, dan pada kali yang terakhir disiram dengan air yang diberi kapur barus. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ilsilna talatan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Rawahul Bukhari. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir campurkanlah air dengan kapur barus atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Jika perempuan, jalinlah rambut menjadi 3 pintal, lalu keringkanlah dengan handuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irsilnaha witran, au salatan, au khamsan, au sab'an, au aktsara min dzalika. In ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih dari itu menurut pendapatmu. Lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya.
sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan mensahihkannya. Ma dharraki law mutti qabli la ghasaltuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Apa halangannya seumpama kamu meninggal sebelumku? Akulah yang memandikanmu, menyolatkanmu, dan menguburmu. Di samping itu adalah hadis, law istaqbaltu minal amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Seumpama aku dapat mengulangi perkara yang telah lampau, pastilah yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya istri-istrinya. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, tutuplah. Hal ini sesuai dengan hadis, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marratan. Rawahul Hakim wa qala wa sahhahahu ala syarti Muslim. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Berikut ini kami sampaikan tata cara memandikan jenazah selengkapnya. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudhu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri, kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram, kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman,
untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain. Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafani. Nah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Lalu, bagaimana tata cara mengafani jenazah? Silakan. Baik, tadi kita sudah melihat. Jadi yang pertama, airnya ada 3 macam. Air biasa, air campuran daun bidara. Tahu daun bidara Pak ya? Sekarang sudah ada produk bubuk daun bidara dan sabun. Kalau tidak ditemukan karena jarang misalnya, diganti dengan sabun. Sebaiknya sabun cair supaya lebih mudah tercampur. Yang ketiga, air campuran kapur barus atau sejenisnya. Untuk kapur barusnya sebaiknya ditumbuk supaya bisa tercampur lebih baik dan tidak ada butiran yang tertinggal di tubuh jenazah. Kemudian dari sisi yang memandikan, yang boleh memandikan laki-laki atau jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Karena melihat aurat utama itu terlarang, kecuali dalam keadaan darurat. Yang dibolehkan adalah suami istri. Tidak ada batasan aurat pada suami istri. Kemudian cara memandikan diawali dengan membersihkan tubuh jenazah dari kemungkinan adanya kotoran-kotoran, terutama di kubul dan dubur, dengan cara sedikit diangkat bagian kepalanya atau badannya, kemudian perutnya ditekan perlahan dengan harapan sisa-sisa tinja yang mungkin ada di ujung dubur bisa keluar dan bisa dibersihkan. Termasuk membersihkan di sela telinga, sela jari-jari, sela-sela kuku kalau memungkinkan ada. Baru kemudian dicuci anggota wudunya. Sebagian berpendapat diwudukan. Kemudian kalau diwudukan ya harus urut dari telapak tangan, kemudian mulut, hidung, wajah, kemudian tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku, kepala dan telinga, terakhir kaki. Kalau diwudukan. Tapi kalau dibersihkan anggota wudu dari atas, kepala, telinga, hidung, mulut, wajah, kemudian tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, kemudian kaki kanan, kaki kiri. Jadi memulai yang sebelah kanan. Setelah selesai dibersihkan anggota wudu atau diwudukan, maka dicuci dengan air biasa dengan bilangan gasal sesuai keadaan si mayit, diikuti dengan air daun bidara, dan terakhir nanti adalah air kapur barus. Jadi setelah air kapur barus tidak ada air biasa lagi, karena Nabi mengatakan jadikan basuhan terakhir air kapur barus atau sesuatu yang sejenis kapur barus. Baru kemudian dikeringkan. Untuk wanita, rambutnya dijalin menjadi 3 jalinan dengan pembagian ubun-ubun, tanduk kanan, tanduk kiri.
kemudian jalinan itu diletakkan di belakang punggung. Sedangkan kalau laki-laki yang rambutnya panjang cukup satu jalinan saja supaya tidak mengganggu. Tapi kalau rambutnya pendek cukup disisir. Barangkali ada yang menambahkan atau ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah suatu ketika kita menemukan seorang yang kadang-kadang waktu dimandikan itu misalkan karena dia dalam kondisi duduk sakit, suatu ketika kita ditemukan tubuhnya belum terpotong. Berarti apakah itu perlu dibersihkan? Apa itu cukup dibersihkan atau perlu dipotong dengan tali supaya menurut kepercayaan kita yang hidup ini kan kali itu yang baik. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak terlalu panjang cukup dibersihkan saja. Bersihkan supaya dia kembali dengan seluruh tubuhnya kepada Allah ya. Tapi kalau terlalu panjang dan itu akan mengganggu kain kafan dan lain sebagainya, mungkin akan merobek kain kafan, maka sebaiknya dipotong, disesuaikan saja, dirapikan untuk tidak merobekkan kain kafan jika itu memang akan terganggu. Jadi tetap dibersihkan saja. Ada lagi? Lanjut ke mengafani ya. Nah, mari kita ittiba pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah dimandikan, selanjutnya jenazah dikafani dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikan kafannya. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk perempuan 5 lapis termasuk basahan, baju kurung,
kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Kelima, setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Saudara, untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum wa kaffilu fiha mautakum." Rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Selanjutnya, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Maka, janganlah kamu tutup kepalanya, dan jangan kamu beri wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Ani bin Abbasin qala bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu fa dzukira dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhlituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Rawahul jamaah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian, dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Kafanilah jenazah laki-laki dalam 3 helai kain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi an Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan surban. Untuk jenazah perempuan ada tambahan kain basahan, baju kurung,
kerudung, lalu kain yang menutupi seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala umma kulthumin binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa'a thumma ad-dir'a thumma al-khimara thumma al-milhafata thumma udrijat ba'da dhalika fi ath-thawb al-akhari qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna thawban rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala atau kerudung, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya. Kata Laila, sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal kafan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tughadu fil kafani fa innahu yaslubu sari'an, rawahu Abu Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Saudara, demikianlah tata cara mengafani jenazah. Nah, mari kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan pada jumlah kain. Laki-laki 3 lapis sama panjang sesuai dengan ukuran tubuh jenazah, sedangkan perempuan ada tambahan al-hiqah. Al-hiqah itu basahan yang dianggap sebagai sarungnya. Jadi dari bagian bawah perut ke kaki. Kemudian ada baju kurung yang disebut dengan ad-dir'a. Kemudian setelah itu ada kerudung. 3 tambahan ini sehingga untuk wanita menjadi 5 kain. Pesan terakhir tadi adalah jangan berlebih-lebihan dalam kafan. Sekalipun orang kaya misalnya tidak perlu pakai kain sutra ya. Jadi karena akan segera hancur. Dan pesan terakhir juga mari ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perawatan jenazah ini bagian dari ibadah mahdhah. Al-Quran menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, atau dalam ayat lain udhulu fisilmi kafah. Mudah-mudahan dengan kita menyaksikan tutorial ini menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam mengajarkan perawatan jenazah, khususnya dalam hal memandikan dan mengafani. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah setelah memandikan jenazah, kadang-kadang jenazah itu dicek sama tali kepalanya, sama dikasih kapas. Gimana itu? Di bagian mana diikat talinya? Oh, ya bisa jadi itu untuk mengantisipasi terbukanya rahang dari yang bersangkutan,
itu sifatnya kondisional saja. Jadi kalau jenazah itu diperkirakan tidak mungkin rahangnya terbuka, maka tidak perlu. Nah, jadi kondisional. Termasuk misalnya pakai pampers, barangkali meninggalnya di dalam keadaan sakit sehingga memungkinkan keluar cairan dari kubul maupun dubur, maka nggak apa-apa memakai pampers. Atau kemungkinan cairan dari hidung keluar, maka ditutup kapas. Atau dari telinga, maka ditutup kapas. Jadi sifatnya kondisional. Kalau meninggalnya normal, tidak dalam keadaan sakit dan tidak juga kecelakaan, maka tidak perlu itu semua. Cukup 3 lapis itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, kalau jenazah itu giginya palsu, emas atau bukan, itu diproses gimana? Terima kasih. Ya. Kalau itu akan menyakitkan jenazah, sebaiknya nggak usah dilepas. Ya, termasuk ada pen di dalam tubuhnya. Biarlah itu masuk bersama tubuhnya ke dalam kuburan. Karena Nabi mengatakan barang siapa menyakiti mayit sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Jadi hal-hal yang bersifat menyakiti mayat yang tidak darurat, maka tidak usah diperlakukan, harus dicabut karena palsu gitu ya. Biar saja. Kecuali kalau itu masih bisa jadi warisannya dan mudah untuk dilepas, ya nggak apa-apa. Cuman kalau raja-raja dulu kan dikubur dengan segala harta bendanya. Itu sifatnya tradisi mungkin ya. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Pada waktu meninggal, si mayit pernah berpesan untuk dikafani dengan kain ikhram yang dulu pernah dibuat tadi akan umur apa model seperti itu termasuk Islam atau diperbolehkan. Ya, yang dibolehkan menggunakan kain ihram itu adalah jenazah yang meninggal saat pelaksanaan haji atau umroh. Jadi dikafani dengan kain ihramnya. Bahkan tidak perlu diberi wangi-wangian sebagaimana hadis tadi, dan tidak ditutup kepalanya karena Nabi mengatakan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dia sedang ihram. Nah, bagi yang tidak meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji, ya sebaiknya kain kafan biasa saja. Tidak perlu kain ihram. Kain ihram bisa dimanfaatkan untuk manasik, latihan manasik bagi yang lain, sehingga dia punya amal jariah daripada dikafani dengan kain ihramnya. Maka jadikan itu sebagai amal jariah almarhum untuk diberikan kepada mungkin pendidikan, lembaga pendidikan yang nanti bisa dipakai untuk latihan manasik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini sudah jelas? Ya, monggo, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya, kalau seumpama dari tubuh dan si korban itu ada terkena benang kayak gitu, itu bagaimana buat mengkafaninya atau dikafani sendiri-sendiri tubuhnya atau jadi satu jadi barengan sama kakak? Ya, sebelum dimandikan dijahit dulu, disambung sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Sedapat mungkin disambung yang masih tersisa atau yang ditemukan. Tapi kalau yang sudah tidak ditemukan karena dibawa buaya misalnya, ya nggak usah ditunggu buayanya sampai ketemu, cukup yang ada itu aja. Atau termasuk korban mutilasi, kalau masih memungkinkan dijahit sehingga membentuk anatomi tubuh manusia sebagaimana layaknya, maka dijahit dulu, kemudian baru diperlakukan memandikan dan mengafani. Jadi tidak sendiri-sendiri.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ada Wah. pertanyaan lagi. Bagaimana dengan setelah jenazah disucikan, itu ada yang keluarganya yang meminta untuk diwudukan lagi. Bagaimana itu Ustaz? Apakah itu memang ada tuntunannya atau bagaimana? Kami mohon penjelasan Ustaz. Sedapat mungkin yang mengetahui, mengedukasi barangkali permohonan itu atas dasar ketidaktahuan. Jadi tetangga atau siapa yang ada dekat situ yang mengedukasi atau memberi informasi lah bahwa sudah diwudukan di awal. Ya, sebagaimana mandi besar. Mandi besar itu kan cara menghilangkan hadas besar. Kalau dalam tengah mandi kita tidak kentut, kita tidak memegang kemaluan, maka tidak perlu wudhu setelah mandi besar. Ya, kecuali setelah kita mandi besar saat cuci kaki kok kentut, ya berarti nanti berwudhu, tapi tidak batal mandi besarnya. Mandi besarnya tetap sah. Nah, begitu juga jenazah. Memang umumnya Pak Modin itu menyiapkan ceret setelah dimandikan, kemudian diwudukan. Ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi tadi, jadikan yang terakhir. Ya. Jadikan yang terakhir apa? Air campuran kapur barus. Nah, kita sebaiknya lebih mentaati Nabi. Dan itulah sunnah Nabi dalam hal memandikan. Dan insya Allah dengan dimandikan sudah kembali dalam keadaan suci. Insya Allah. Ya. Jadi kalau masih bersikeras ingin diwudukan, ya sudah kita sampaikan mana yang menjadi tuntunan Islam. Ya, jadi pertama diedukasi dengan cara yang baik supaya paham. Ya. Tapi kalau masih bersikeras harus ingin diwudukan, ya monggo ya, kita nggak bisa melarang, namanya keluarga kan. Allahu a'lam. Ada lagi? Pak, sebentar. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau yang meninggal itu suami istri yang masih muda, dan kebetulan istrinya itu lagi berhalangan, apakah boleh ikut memandikan? Terima kasih. Boleh, karena perhalangannya seseorang wanita hanya pada puasa, sholat, tawaf. Adapun memandikan boleh. Sedangkan laki-laki kalau dalam keadaan tadi malam berhubungan dengan istrinya, maka dia tidak boleh masuk ke liang kubur saat membantu jenazah untuk dikuburkan. Jadi yang masuk ke liang kubur itu yang tadi malam tidak junub atau tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri. Itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi istri yang ditinggal wafat suaminya dan masih dalam keadaan haid, ya tidak mengapa ikut membantu memandikan jenazah suaminya bersama dengan saudara laki-lakinya, mungkin dari jenazah itu maupun dari istrinya. Jadi yang memandikan yang laki-laki. Allahu a'lam. Cukup nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini kita lebih mempersiapkan diri bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Tetap beraktivitas untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua wafat husnul khotimah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.